Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika di pagi yang mendung hari ini. Sedikit hujan rintik-rintik ya sebagai background. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab integral. Ya, lanjutan dari kemarin. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang turunan, sekarang kita akan membahas tentang bab integral ya, sedikit. Di integral nanti, kali ini kita akan membahas yang pertama adalah integral tak tentu. Jadi untuk bisa membedakan integral tak tentu ini, kita akan mencoba dulu untuk mengetahui hubungan antara fungsi turunan dan anti turunan. Anti turunan di sini yang kita maksud adalah integral ini ya. Kalau turunan nama lainnya kemarin adalah diferensial. Anti turunan atau kebalikan dari turunan, kita menyebutnya nanti dengan integral. Nah, ini ya. Perhatikan tabel berikut. Jadi misalkan ada suatu fungsinya ini, misalkan x kuadrat, turunannya apa kemarin? Turunannya adalah pangkatnya taruh depan, pangkatnya kurangi 1, jadinya 2x. Kalau misalkan x kuadrat plus 3, nah tadi kan kalau x kuadrat itu 2x, kalau plus 3 berapa? Turunan dari angka kemarin adalah 0, maka tetap 2x. Mau min 5 juga sama, hasilnya turunannya adalah 2x. Maka ketika dia plus c, dimana c nya adalah angka, semua angka bilangan real, maka nanti turunannya adalah 2x. Nah, jadi kalian bisa perhatikan bahwa fungsi yang berbeda memiliki turunan yang sama untuk setiap x bilangan real ya. Dapat dikatakan bahwa anti turunan atau integral dari fungsi ini f aksen x sama dengan 2x. Nah, baik, untuk turunan anti turunan dari ini kan turunannya ini, anti turunannya itu bisa berupa macam-macam. Bisa x kuadrat saja atau x kuadrat plus 3 dan seterusnya ini ya. Jadi secara umum bisa kita tuliskan adalah anti turunannya bisa bentuknya seperti ini, dengan c nya itu konstanta barang. Jadi kalau kita tuliskan dalam rumus, ini ada koma di atas, kita membacanya aksen ya kemarin ya, jangan lupa. Terus ini ada garis yang melengkung, ini simbol dari integral. Jika dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut, jadi integral f aksen x sama dengan fx plus c. Jadi anti turunan dari f aksen x ya, jadi anti turunan dari ini semua tadi itu adalah fx plus c, dimana c nya tadi adalah konstanta. Gimana cara mencari anti turunannya atau integralnya? Yang pertama, kita coba buka sedikit demi sedikit kasusnya ya. Misalkan fx sama dengan x kuadrat, turunannya pasti ini ya. Nah, kita sudah belajar turunannya ini. Maka integral dari ini biar jadi ini gimana? Nah, berarti integral f aksen x kita tambah dx, karena yang diintegralkan fungsi terhadap x. Jadi ini di belakangnya kalau ada dx itu apa? Dx itu adalah fungsi yang diintegralkan. Jadi misalkan nanti ada dua huruf, yang diperhatikan hanya yang sesuai ini. Selain huruf yang di sini, berarti misalkan di dx, berarti yang diperhatikan huruf x. Selain huruf x, berarti semuanya adalah angka, dianggap seperti angka. Begitu. Jadi integral 2x dx, 2-nya ini adalah angkanya,
kita taruh di sini. X nya dia pangkat 1, pangkatnya kita tambah 1, dibaginya sesuai pangkatnya. 1 tambah 1 berarti 1 tambah 1 plus C, maka didapatkan X kuadrat plus C. Kalau X pangkat 3 turunannya 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 di anti turunan atau diintegralkan biar jadi X pangkat 3 gimana? Coba kita hitung ya. 3X pangkat 2, 3 X nya pangkat 2 kita tambah 1 jadi pangkat 3 ya. Ya, jadi pangkat 3. Biar ininya hilang jadi seperti ini di sini, dibaginya sesuai pangkatnya ini. 2 ditambah 1. 2 tambah 1 itu 3. 3 dibagi 3 1, maka di sini tidak usah tulis satunya. Kalau yang pangkat 4, X pangkat 4 turunannya 4X pangkat 3. Kalau bingung Pak, ini kok bisa 4X pangkat 3 dari mana? Nah, jadi kalian lihat lagi video tentang turunan kemarin, pembahasan tentang turunan, cara mencarinya ya kalau lupa. Sekarang kita lanjut yang ini. 4X pangkat 3 pangkat 3 ditambah 1 biar jadi seperti ini pangkat 4, berarti kita tambah 1. Ini biar jadi angka 1, ini kan 1 nggak ada angka di mana nih, kita bagi dengan pangkatnya. Pangkatnya taruh sini 3 plus 1 jadi X pangkat 4. Kembali lagi ke sini ya, sama. Jadi dari tabel ini bisa kita simpulkan, bisa kita dapatkan ketika nanti ada kita mencari integral A X pangkat N, itu hasilnya kita bisa dapatkan dengan rumus ini. Jadi pangkatnya kita tambah 1, hasilnya berapa kita gunakan untuk membagi, dengan syarat N nya adalah bilangan rasional dan N tidak sama dengan min 1. Kalau N nya min 1 gimana? Nah, nanti ada sendiri ya. Kita bahas yang ini dulu. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh saya punya beberapa soal di sini. Yang pertama adalah integral dari 2. Ini X nya nggak ada, gimana ini? Tadi kan X nya pangkatnya kasih tambah 1. Nah, coba kita seperti ini. Jadi ketika nggak ada X nya itu sebenarnya adalah ada X nya tapi pangkat 0. Nah, ingat kayak tadi pangkatnya tambah 1 berarti 2X 0 plus 1. Dibaginya berapa? 0 plus 1 juga, jangan lupa plus C, maka jadi sama dengan 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1, 2 dibagi 1 2, X pangkat 1 nggak usah ditulis, plus C. Yang kedua, contoh yang kedua misalkan seperti ini, 5X pangkat 2 ya, pangkatnya ada 2. Kita langsung bisa kerjakan, berarti 5X pangkat 2 plus 1 per 2 plus, sama dengan saya beda di sini ya, 1. Jangan lupa plus C. 2 tambah 1 3, berarti 5 per 3 X nya pangkat 3 plus C. Yuk kita perhatikan yang contoh yang kedua.
ini X pangkat 3-nya di bawah. Nah, kita rubah dulu. Misalkan bingung, biasakan kita sesuaikan contoh-contoh sebelumnya. X pangkat 3 di bawah, biar ke atas gimana? Berarti pangkatnya kita rubah jadi negatif. X pangkat min 3. Nah, baru kita hitung kayak tadi. 7 X pangkat min 3. Ingat, tambah 1 rumusnya. Berarti ini min 3 tambah, bisa lurus sama dengan ini ya, oke, sama dengannya biar lurus ya. Sama dengan min 3 tambah 1 jadi min 2. Jadi 7 dibagi min 2 jadi min 7/2. Min 3 ditambah 1. Oh iya, plus C nya jangan lupa. Min 3 tambah 1 min 2 plus C. Atau bisa ditulis jadi min 7/2. Nah, ini min 2, X pangkat min 2 jadi X pangkat 2. Minnya hilang, kita taruh di bawah, jadi ini berpanjang ya. Boleh ditulis jadi min 7/2 X pangkat min 2 atau min 7/2 X pangkat 2. Nah, contoh berikutnya ketika dia bentuk akar. Gimana ketika bentuk akar? Bentuk akar kita kerjakan seperti tadi, itu sama dengan dia pangkatnya berbentuk pecahan. Jadi bisa kita tuliskan X pangkat, ini akar pangkat 4 X pangkat 3. X nya dipangkatkan 3 di akar pangkat 4, berarti pangkat 3 nya dibagi 4. Udah, kita kerjakan seperti tadi. Angka depannya berapa ini? Kan nggak ada angka di depannya. Kalau tidak ada angka depannya berarti dia 1. X nya pangkat berapa? Pangkat 3/4 ditambah 1. Ininya bagaimana? 3/4 ditambah 1 plus C. 3/4 tambah 1 bukan jadi 4/4 ya. Ingat, samakan penyebut. Saya bikin coret-coretan di sini. Jadi 3/4 ditambah 1 sama dengan 3/4 ditambah 4/4. 4/4 kan 1. 4 dibagi 4 1. Jadi 3 tambah 4 7/4. Jangan 4 tambah 4 juga ya. Jadi 7/4. Sebagai gampangnya, ketika ditambah 1 pada turunan, ini tinggal dicobakan. 3 tambah 4 7, berarti 1/7/4 sama dengan X nya dulu ya, lupa. X pangkat 7/4 plus C sama dengan, nah ini 1 dibagi 7/4. Ada pernya banyak sekali. Kalau kita dibagi pecahan seperti ini, cara paling mudah adalah kita balik jadi 4/7. Kalau di sini pangkat pecahan gimana? Kita jadikan akar, boleh bawahnya ini per 4, berarti akar pangkat 4
X nya pangkat 7. Yang nomor 5, 8x pangkat 3 min x pangkat 2 dan seterusnya ini ya, plus 4. Nah, kita nyarinya satu persatu. Nyari seperti yang di atasnya ini, kita satu persatu. Jadi kita integralkan ini, terus integral depannya dan seterusnya. Ini langsung coba kita cari bareng-bareng ya. 8x pangkat 3 jadinya yaitu berarti 8x pangkat 3 pangkatnya tambah 1 per 3 tambah 1 dikurangi x pangkat 2. Berarti kan 1x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 plus 4 x pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 plus c. Bisa dihitung 8 per 3 tambah 1 4, berarti 8 per 4 x pangkat 4 min 1 per x pangkat 3 plus 4 x plus c. Ini jadi kalau kita rapikan lagi ada 8 dibagi 4 kan bisa, jadi 2x pangkat 4 min 1 per 3. Ini jadi integralnya. Terus kalau bentuk perkalian seperti ini gimana? Ini nanti kita ada beberapa cara untuk bentuk-bentuk yang seperti ini. Kalau bentuknya agak aneh-aneh, tapi untuk yang paling dasar kita ke yang dasar dulu. Kita kalau ketemu seperti ini, maka silahkan ini dihitung dulu x min 1 dipangkatkan 2. Jadi kita hitung x min 1 pangkatkan 2 dulu. Saya akan menggunakan kertas yang lain dulu, yang di sini. Jadi kita ngitung dulu x min 1 dikalikan x kalikan x, jadi x kuadrat. X kali min 1 min x min 1 kali x min x min 1 kali min 1 min 1 kali min 1 plus 1. Ini yang bisa dijumlahkan. Ini pangkatnya berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Jadi x kuadrat utang x, jadi utangnya 2x plus 1. Jadi yang kita integralkan ini. Nah, soalnya kita bisa ganti integral x kuadrat min 2x plus 1. Nah, ini jadi seperti yang contoh nomor 5. Jadi tinggal kita integralkan. X kuadrat min 2x plus 1. Jadi karena ini enggak ada angkanya, berarti 1 per dengan x kuadrat tambah 1, berarti sini 2 tambah 1 min 2x. Kalau ada pangkatnya dia itu pangkat 1 ditambah 1, jadi 1 ditambah 1. Kalau enggak ada huruf x nya dia pangkat 0.
C. Maka kalau kita hitung jadinya 1, 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi 1/3 X pangkat 3 ditambah 2/2 X pangkat 2. Kok ditambah ini dikurang ya, maaf. Ini baru sampai sini. Ditambah 1/1 atau 1. Kalau usah ditulis habis dari 1, 0 tambah 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Atau kalau kita sederhanakan lagi jadi 1/3 X pangkat 3 min 2 bagi 2 kan 1. Jadi kita tulis seperti ini. Ini plus C nya lupa, jangan sampai lupa plus C. Nah kalau ini gimana? Caranya seperti tadi, kita kalikan dulu seperti ini. Kita cari ini, misalkan ini ya, dicari dulu X plus 1 dikalikan X min 3. X dikali X jadinya X kuadrat. X dikali min 3 min 3X. 1 dikali X jadi plus X. 1 dikali 3 jadi min. Atau nanti gini soalnya, X kuadrat utang 3 dibayar 1 berarti masih utang 2. Atau kita rubah jadi di sini soalnya atau kita rubah jadi X kuadrat min 2X min 3. Nah, lanjutkan seperti yang tadi di atas. Jadi integral lagi, maaf. Integral dari X kuadrat min 2X min 3 kita lakukan seperti ini. Pangkatnya kita tambah 1 semuanya dari X nya, terus kita gunakan untuk membagi. Karena ini enggak ada angka depannya berarti 1 per pangkatnya ditambah 1, 2 tambah 1 dikurangi 2X pangkatnya ditambah 1 min 3. Langsung kita hitung, kita sederhanakan ya kalian. 1, 2 tambah 1, 3, 1/3 X nya pangkat 3 berarti 1/3 X pangkat 3 min 2. 1 tambah 1 2 dibagi 21 jadi X nya pangkat 2 ini. 3 dibagi 1 3, X nya pangkat 1 nggak usah ditulis, plus C. Itu untuk teknik atau cara penyelesaiannya ya. Nanti untuk yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru di grup kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan bisa chat melalui WA atau bisa datang bertemu untuk mengumpulkan, atau jika bertanya jika ada yang kurang jelas. Untuk hari ini saya cukupi dulu, nanti tinggal mengerjakan latihan soalnya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.